Salibmu sandaranku, kurindu kasihmu. Selama aku hidup, ku mau taat padamu. Merupakan penggalan lirik dari lagu Near the Cross atau Dekat ke Salibmu karya Fanny J. Crosby. Lagu ini merupakan doa permohonan agar tetap berada dekat dengan salib Kristus, sumber kasih karunia dan penghiburan bagi umat percaya. Salib Kristus merupakan lambang pengharapan dan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lagu ini tidak hanya mengajak kita untuk selalu mengingat pengorbanannya, tetapi kita juga diajak untuk senantiasa hidup dekat Kristus dan menjalani hidup dalam kasih serta harapan akan janjinya yang kekal. Dekat ke salibmu, air hidup dan darahmu sucikan hatiku. Oleh darah Yesus, near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star shed his beams around me. In the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river. Salibnya, salibnya selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah
Inspiration, All Things Bright and Beautiful. All Things Bright and Beautiful adalah sebuah himne yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1848 dalam buku Hymns for Little Children, karya Cecil Francis Alexander. Lalu digubah oleh William Henry Monk menjadi sebuah lagu yang ceria dan penuh sukacita. Cecil menulis lagu ini sebagai bagian dari pengajaran iman Kristen kepada anak-anak, khususnya untuk menjelaskan bagian pertama dari pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Lagu ini bertujuan membantu anak-anak memahami bahwa segala sesuatu di sekitar mereka, dari makhluk kecil seperti burung hingga alam luas seperti gunung, adalah ciptaan Tuhan. Melalui himne yang sederhana ini, Cecil ingin menanamkan rasa syukur dan kekaguman akan karya tangan Tuhan sejak usia dini. Ia mengingatkan bahwa segala yang indah dan menakjubkan adalah bukti nyata kasih-Nya. Mari kita belajar memuji Tuhan bukan hanya dengan kata-kata yang megah, tetapi juga melalui ucapan syukur yang sederhana atas ciptaannya yang luar biasa. All creatures great and small,
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya juga mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-80 tahun. Banyak suka duka yang tentunya dialami oleh bangsa Indonesia. Tapi di tengah hal itu terjadi, kita tetap berhasil melihat Tuhan bahwa Tuhan selalu berdaulat atas negeri kita, Indonesia. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Maka turunlah atas kita sekalian anugerah damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nats panggilan beribadah kita terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-117 ayat yang ke-1. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Mari kita menyembah Allah kita yang maha kuasa. Dia Allah yang berdaulat atas negara kita Indonesia. Dia juga Allah yang berdaulat atas kita. Mari sama-sama kita puji Dia yang layak disembah. Kita agungkan Dia, Raja segala raja. Sama-sama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, agungkan Dia kembali, Allah yang layak disembah. Mari sama-sama kita katakan, Hosana, Hosana. Hosana, 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 Hosana.
Tuhan Allah Bapa kami yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, yang layak kami agungkan Tuhan. Tuhan, hati kami meluap dengan syukur. Karena di hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa merayakan kemerdekaan bangsa dan negara kami. Terima kasih kalau Tuhan telah memimpin Indonesia dari sebelum merdeka, bahkan sampai 80 tahun Indonesia merdeka. Terima kasih atas kasih Tuhan. Terima kasih atas mujizat Tuhan. Terima kasih atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti kepada bangsa kami. Di dalam hari kemerdekaan ini, ajar kami Tuhan sebagai warga negara Indonesia untuk bisa mencintai Indonesia dengan segenap hati kami. Ajar kami sebagai pemerintah Indonesia untuk bisa memimpin negara kami dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ajar kami untuk bisa tunduk dan taat kepada Tuhan karena Tuhan telah memerdekakan kami. Tuhan, kami bersyukur atas keluarga kami. Kami bersyukur atas kesehatan kami. Kami bersyukur atas pasangan kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, pelayanan yang terus Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya pada saat kami menjalani hari-hari kami, pada saat kami menggembalakan keluarga kami, ajar kami untuk terus bisa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga meminta ampun Tuhan ketika di dalam kehidupan kami mulai melupakan Tuhan. Kami meminta ampun ya Tuhan jikalau di dalam kehidupan kami lupa untuk datang kepada Tuhan. Ampuni kami. Tarik kami kembali Tuhan, supaya kami terus ada di dalam dekapan tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami. Berdoa untuk kami sebagai gereja. Pakai kami untuk menjadi alat Tuhan, agar kami terus bisa memberitakan tentang Tuhan kemanapun kami pergi. Kami juga berdoa untuk relasi kami Tuhan, dengan Tuhan. Kasih kami komitmen di dalam diri kami, agar kami terus bisa berelasi dengan Tuhan. Setiap hari, hari demi hari. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Ajar kami untuk terus menyembah Tuhan dan menikmati Tuhan lewat pujian, bahkan firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-117 ayat yang kedua. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Aitum nagodang doa sini rohana, tuhita jalaro di saleleng-leleng nado, habonaro ni Jehovah. Haleluya. Manten namah kanya ahna ka orang teh kacida, satiana salawasna. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, amin. Yang percaya bisa angkat tangannya. Mari dengan sukacita kita katakan betapa hebatnya Allah kita. Mari kita naikkan pujian yang berkata, berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam
Mari dengan sikap berdiri yang hormat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, shalom dan merdeka. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah dan khususnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kita bersyukur sekali 80 tahun Tuhan memberikan kepada kita negara, bangsa yang merdeka. Dan kita bersyukur kita sudah membangun bersama-sama. Terima kasih kepada para pendahulu kita yang sudah merintis, yang sudah mengembangkan akan semua di Indonesia. Dan kita bersyukur kalau kita masuk dalam generasi ini, generasi yang sebenarnya diberkati Tuhan.
sudah melewati begitu banyak kesulitan dan kita sedang menatap masa kini dan juga mempersiapkan masa depan. Sekali lagi, biarlah kita semangat dalam kemerdekaan kita dan negara, bangsa kita, pemerintah kita semakin diberkati dengan seluruh rakyat penduduk Indonesia. Puji Tuhan. Mari kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Suatu negara yang besar, bangsa yang besar yang Tuhan cintai, yang di dalamnya kami dilahirkan, dibesarkan, menjadi bagian daripada bangsa dan negara yang besar ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami berdoa dan Tuhan akan berkati kami semua, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan betul-betul bisa bersyukur tetapi juga berkontribusi, melakukan hal yang baik, hal yang positif untuk membangun bersama-sama negeri dan bangsa kami ini. Kami bersyukur, Tuhan berkati kami sekalian dalam sukacita pada hari ini, bersama dengan seluruh bangsa rakyat Indonesia memperingati kemerdekaan Indonesia ke-80. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati pemerintah kami, berkati seluruh penduduk, semua rakyat, setiap pejabat-pejabat, baik juga di mana-mana di lapisan-lapisan, Tuhan berkati setiap kami. Juga anak-anak Tuhan di negeri ini, Tuhan berkati juga dalam seluruh keberadaan, kesaksiannya. Tuhan pimpin berkati kami sekalian, supaya kami bisa memberi teladan dan contoh yang indah dan juga kontribusi yang baik. Berkati setiap kami Tuhan, kami bersyukur. Mohon berkat-Mu untuk kami mendengar firman, mengerti dan melakukannya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini dari tim tema adalah Our Nation Needs People of Faith. Bangsa kita, negeri kita butuh orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Nah, firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 47. Saya bacakan untuk kita sekalian. 1 Samuel 17, 40 sampai 47, konteksnya adalah Israel di bawah pemerintahan Raja Saul itu mendapatkan perlawanan dari Filistin. Dan Filistin begitu powerful dan salah satu tokoh yang muncul, seorang prajurit besar sekali badannya namanya Goliath yang menantang akan Saul dan semua tentara Israel. Lalu di situ tampillah Daud. Alkitab berkata Daud datang ke lokasi peperangan itu, dia diminta oleh ayahnya membawa makanan dan mengecek saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang ada di lapangan di area peperangan. Alkitab berkata demikian, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi Daud di tengah-tengah peperangan itu, dia mendengar tantangan dan dia kemudian berdiri maju dengan batu licin yang dia dapatkan dari dasar sungai dan dengan ketapel, dengan umbannya. Dia mendatangi orang Filistin itu. Ayat 47. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dihinanya Daud itu, karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu, Goliat itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para alanya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Demikian firman Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan akan nasib daripada bangsa-bangsa, the fate of nations, kita selalu mengerti bahwa setiap bangsa itu bisa naik, bisa lahir, bisa berkembang dan juga bisa turun. Bahkan juga ada bangsa-bangsa yang musnah di dalam babakan sejarah dunia ini. Kalau kita berbicara mengenai sejarah dibentuknya bangsa-bangsa, kebanyakan sejarah itu dibentuk, bangsa-bangsa dibentuk oleh orang-orang yang luar biasa yang muncul di dalamnya.
Dari satu suku, satu kelompok, satu bangsa muncul pemimpin-pemimpin. Dan di dalam sejarah, teori sejarah kita belajar tentang satu yang namanya The Great Man Theory. Teori tentang peranan, tentang fungsi kemunculan orang-orang besar ini yang mengubah babakan sejarah, yang mengubah arah sejarah, yang menimbulkan munculnya bangsa-bangsa yang besar. Kepada mereka seorang sejarawan berkata begini, they have risen above the challenge. Mereka sudah berdiri mengatasi semua tantangan-tantangan, to claw their way up, and on that climb, virtually all of them had to step over bodies, living, dying, and death. Dia katakan bahwa mereka itu sudah merangkak, mereka sudah menuju, mereka sudah mendaki. Dan kebanyakan dari mereka bahkan mereka sudah harus melewati, melangkahi akan tubuh-tubuh, baik tubuh orang mati, baik tubuh orang yang sedang sekarat, dan tubuh orang mati sekalipun. Jadi kalau kita melihat situasi maksudnya adalah bahwa para orang besar ini, mereka sudah melewati banyak kesulitan, tantangan, bahkan peperangan. Dan dalam peperangan kadang-kadang mereka harus melewati akan mereka yang sekarat, mereka yang dying, mereka yang mati. So kasih Tuhan, orang-orang besar muncul di zaman demi zaman. Kita melihat itu dalam babakan, dalam cerita-cerita sejarah. Bagaimana dengan kehidupan sejarah iman? Kita menemukan juga dalam sejarah iman hal yang kemudian kita bisa melihat ada banyak sekali kemiripan juga. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, ada the great man of faith. Orang-orang yang luar biasa, the great woman of faith. Wanita-wanita yang luar biasa. Jadi pria dan wanita yang beriman secara luar biasa. Dan kalau saudara membaca dalam Ibrani pasal 11, saudara menemukan orang-orang semacam ini. Orang-orang yang sebenarnya memiliki kualitas-kualitas yang lebih daripada yang ordinary. Kualitas-kualitas yang above mediocre. Lebih daripada yang lain. Mereka memiliki sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang melampaui daripada orang-orang kebanyakan. Dan dalam hal kualitas iman khususnya, mereka itu memang luar biasa. Bukan karena mereka begitu luar biasa imannya, tapi karena mereka lebih percaya, lebih beriman kepada Allah yang besar. Jadi iman yang kecil sekalipun ditaruh kepada Allah yang besar yang mereka percayai, itu menjadi suatu kekuasaan yang dahsyat. Maka mereka adalah the great man and woman of faith. Dan mereka adalah orang-orang yang berkualitas, yang lebih daripada sekedar kuantitas. Yang oleh Tuhan, orang-orang seperti ini mengubah sesuatu. Sejarah iman menunjukkan, baik di dalam seluruh pelayanan, baik dalam seluruh misi gereja, dalam semua yang dikerjakan, sepanjang sejarah, kita menemukan munculnya orang-orang seperti ini, yang dipakai Tuhan, yang bisa mengubah babakan arah sejarah dalam pekerjaan Tuhan. Nah mari kita lihat kembali, bahwa sebenarnya dalam kasus Daud kita menemukan bahwa dia adalah orang beriman juga. Daud adalah tokoh yang semacam itu. Oleh karena dikatakan dan luar biasa sekali. Bahwa Daud itu ternyata mendapatkan tantangan Filistin. Dia mendengar bagaimana Goliat dan orang-orang Filistin memaki-maki Tuhan. Mereka mendengar, Daud mendengar dan juga saudara-saudaranya tahu bagaimana Goliat itu berteriak-teriak dari pagi, kemudian diulangi di sore hari, dan berhari-hari mereka melakukan itu. Tanpa reaksi keberanian daripada orang Israel, tentara Israel. Bahkan Saul menutup mulutnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan para tentara juga kebingungan. Bahkan kakak-kakaknya Daud juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menanti, tapi tidak sesuatu terjadi. Mereka hidup di dalam ketakutan. Sampai Daud itu yang dikatakan pipinya kemerahan masih sangat muda. Dia akhirnya bertanya satu dengan yang lain, apa yang terjadi, dan dia kemudian maju ke dalam laga, ke dalam medan peperangan itu. Dan Daud disertai oleh Tuhan dan dia mengalahkan akan Goliat. Kejatuhannya Goliat itu membubarkan semua tentara Filistin, mereka lari kocar-kacir. So kasih Tuhan, it takes only one man, istilahnya hanya butuh satu orang sebenarnya yang mau berdiri, berbuat sesuatu lebih daripada kelompoknya. Satu orang yang berdiri lebih daripada orang lain sebangsanya. Satu orang berdiri lebih daripada tentara-tentara yang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi di dalam hal ini kita percaya orang beriman, setiap saudara ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita adalah imamat yang rajani, bukan? Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang seharusnya bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Daud bisa menjadi terang bagi bangsanya sendiri.
Daud bisa menjadi pertolongan, sesuatu yang konkret bagi bangsanya Israel pada waktu itu. Maka berkaca dengan ini, kita melihat bahwa our nation needs people of faith. Dan orang-orang beriman juga dibutuhkan pada hari ini. Cuma pertanyaannya, orang yang beriman yang seperti apa yang dibutuhkan? Pertama adalah sekali lagi, dibutuhkan pribadi atau juga umat yang memiliki iman. Pribadi yang beriman. Dan dalam hal ini kita melihat orang seperti Daud. Saudara, Daud adalah orang percaya, sudah jelas. Dari mudanya dia kenal Tuhan, dia bernyanyi, dia bikin mazmur tentang segala hal kebaikan Tuhan dalam hidup dia. Dia adalah orang percaya. Tapi mungkin kita mesti lihat lebih jauh bahwa Daud bukan cuma sekedar percaya kepada Tuhan. Tapi di dalam hidupnya dia memiliki iman. Iman yang hidup. The living faith. Jadi ada orang percaya kadang-kadang imannya goyah. Ada orang percaya tetapi dalam menjalani hidup ini tidak ada living faith di situ, empty, kosong. Daud tidak begitu. Kalau nanti kita lihat di belakang, Daud adalah seorang yang memiliki iman. Maka dalam 1 Samuel 17:40-41, dia berbicara tentang keberanian. Di depan Saul dia berkata, ketika Saul berkata, siapa ini anak yang mau maju melawan Goliat itu? Daud berkata kepada Saul, aku ini memang gembala, aku biasa saja. Natural aja. Tapi dia berkata, tapi ketika ada, di sana dikatakan, ketika aku menggembala domba, ada singa, ada beruang. Aku tidak lari, aku hadapi. Dan dengan keberanian Daud menghadapi singa dan beruang. Dia katakan, aku datangi mereka dan aku robek mulut mereka. Demi domba-domba ini aku robek mulut daripada singa dan beruang itu. Jadi saya saudara melihat di sini ada seorang yang seperti Daud yang di dalam imannya, iman itu mendrive, menegaskan, mendorong keberanian bagi dia. Jadi ini bukan sekedar keberanian yang takabur. Kadang ada orang yang berani tapi sebenarnya itu kenekatan saja. Ada orang berani tapi sebenarnya dalam kekhawatiran dia bertindak nekat saja. Tapi ini bukan. Ini adalah semacam keberanian iman yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Keberanian iman yang percaya bahwa di balik segala sesuatu ada Tuhan. Jadi di sini bedanya. Bukan keberanian natural secara lahiriahnya. Secara dari sejak lahir, dari DNA-nya. Tapi keberanian yang disertai dengan percaya, iman. Bahwa ada Allah di balik segalanya. Ini bukan sesuatu keberanian yang hanya kosong. Tapi keberanian karena tahu dengan jelas. Ada Allah di balik segala sesuatu. Roma 8:28 mengajar saudara tentang hal ini. Bahwa Allah itu ada di balik segala sesuatu. Bahwa dia tidak tinggal diam. Bahwa dia bekerja dalam segala sesuatu. Saudara perhatikan itu. Di dalam kalimat-kalimat yang dikatakan Daud, selalu muncul, selalu ada kesadaran. Dia berperang, iya. Dia bertindak, iya. Tapi dia percaya di balik semuanya itu Allah yang bekerja bagi dia. Yang kedua, selain bahwa Daud dibutuhkan orang seperti Daud yang punya iman, yang hidup dengan imannya. Tapi juga adalah seorang yang mengerti, punya persepsi secara benar, tepat dan sehat. Persepsi. Persepsi adalah cara seseorang untuk melihat dunia ini. Persepsi adalah cara, perspektif seseorang untuk melihat dunia ini. Bagaimana dikatakan persepsi adalah suatu proses. Bagaimana kita memproses, menginterpretasi akan dunia ini. Dan cara kita mempersepsi sesuatu itu akan shaping, akan mewarnai juga realitas yang kita lihat. Persepsi itu akan membuat saudara berbeda, mempengaruhi akan cara saudara membuat keputusan. Persepsi itu juga membuat saudara berbeda di dalam cara melakukan pelayanan kepemimpinan. Persepsi itu akan membuat perbedaan dikatakan oleh seorang bernama Zelig. Dia katakan, often in ways we don't even realize. Kadang-kadang saudara tidak memahami betapa banyaknya perbedaan yang diciptakan karena persepsi itu sendiri. Nah, saudara kasih Tuhan, persepsi itu menjadi penting oleh karena sebuah persepsi yang sehat akan melahirkan efek yang sehat juga. Dan Daud, kalau saya sudah melihat dalam bagian kata-kata Daud, menunjukkan dia memiliki persepsi yang sehat. Persepsi yang tidak sehat adalah persepsi yang mungkin seseorang melihat dirinya lebih besar, too big, lebih gede daripada yang seharusnya. Orang-orang yang membanggakan diri dengan takabur melihat sesuatu pada dirinya begitu hebatnya. Dan akhirnya ternyata dia cuma ngomong kosong saja. Oh iya, tong kosong berbunyi nyaring kata orang.
cuma omong-omong saja. Dan dalam realita tidak terjadi apa-apa. Mungkin juga kadang-kadang atau seringkali saudara seperti itu. Ada orang-orang yang memang ngomong gede, bicara gede, kenyataan terlalu kecil, jauh dari yang dia persepsikan dengan kenyataannya. Itu sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Di lain pihak ada orang punya persepsi yang terlalu negatif, rendah diri, introvert sekali, traumatik terhadap diri sendiri. Sehingga orang-orang seperti melihat diri begitu kecil dan tidak bisa apa-apa. Orang-orang yang minder, orang-orang yang akan letting go everything, segalanya peluang, kesempatan dia tidak akan pernah raih. Kenapa? Karena dia terlalu kecil memandang dirinya. Ini persepsi yang negatif, yang kecil. Nah, kasih ini juga tidak baik, ini juga tidak sehat. Tapi kalau Daud, kalau saya dan saudara melihat di Alkitab, dia tuh ngerti dengan jelas. Dia ini adalah seorang paling kecil dari saudara-saudaranya Daud itu. Dia juga tahu, dia itu ditempatkan sebagai penggembala domba. Dia juga datang ke dalam medan peperangan hanya ngurusin ransum makanan, kirim makanan kepada kakak-kakaknya di sana. Dia tahu dirinya. Tapi kalau saudara menggali lebih dalam, Daud sekalipun dia masih muda, kecil, dianggap oleh saudara-saudaranya dan bahkan oleh ayahnya. Daud itu adalah seorang yang ngerti dan tahu dirinya. Di depan Saul dia berkata, aku ini seorang gembala. Iya, aku menggembalakan dombaku, iya. Tapi ada perbedaan. Dia katakan bahwa ketika ada lawan, ada musuh, ada beruang, ada singa, dia tidak takut. Jadi ini kecil-kecil cabai rawit orang bilang. Dia ini kecil, dia tahu dia memang tidak sebesar orang lain. Tetapi dia punya sesuatu tentang dirinya. Dan dia percaya bahwa dia bisa. Dan dia percaya bahwa Allah itu ada menyertai dia. Itu sebabnya di sini saudara kasih Tuhan, persepsi yang sehat akan mengubah semuanya. Tantangan ada, tidak membuat dia ciut, tapi tantangan dijadikan kesempatan. Ketika dia mendengarkan akan Goliat yang kemudian menantang, buat dia tantangan itu menyakitkan sekali. Semua orang mendengar yang sama, telinga yang sama, ratusan ribuan telinga mendengar yang sama, hati yang sakit itu juga dialami. Bukan cuma oleh Daud, ratusan orang, ribuan orang prajurit mendengar yang sama, sakit hati semua. Tapi Daud tidak begitu. Daud tidak mundur, Daud justru mengubah tantangan menjadi kesempatan. Karena di balik tantangan selalu ada opportunity, ada kesempatan. Dan dia mengubah itu semua menjadi kemenangan buat dia. Jadi persepsi yang sehat ditambah dengan iman pada Tuhan akan membuat kemungkinan yang luar biasa. Sejauh itu diizinkan Tuhan. So kasih Tuhan, dia tidak dianggap dalam peperangan. Dia tidak dianggap di rumahnya. Tapi Daud percaya kepada Tuhan. Dia datang dengan apa adanya. Dia melihat dirinya. Dia melihat kemungkinan yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup dia. Dia percaya itu. Dan langkah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke depan ke dalam peperangan itu. Itu adalah suatu bukti betapa Daud percaya kepada dirinya, tapi juga lebih percaya kepada Tuhan yang bisa bekerja di atas dirinya. Bahwa dengan formula ini, Tuhan bisa membuka seluruh kemungkinan daripada yang tidak bisa kita pikirkan. Daud percaya itu. Daud percaya bahwa sejauh itu diizinkan Tuhan, kemenangan itu pasti terjadi. Dan yang ketiga, yang kita butuhkan daripada orang-orang beriman adalah bahwa orang-orang ini juga adalah orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Dia akan keluar dari boxnya sendiri. Seorang ahli manajemen berkata begini, bernama Peter Senge. Dia berkata begini, bahwa ada banyak orang itu terjebak, betul-betul terjebak. Dan banyak orang terjebak tidak bisa melihat sesuatu yang lebih besar. Ketika dia menulis bukunya di dalam buku The Fifth Discipline, dia menulis dan berkata begini, ada banyak orang pergi ke kantor. Dia kerjakan seluruh kerjaan-kerjaannya di kantor itu. Dan dia merasa bahwa itulah seluruh hidupnya. Itulah segala-galanya. Dan itulah sebabnya kenapa banyak company, kenapa banyak perusahaan, organisasi tidak bisa berkembang. Oleh karena orang-orang yang datang ke sana, berkantor di sana, itu sebenarnya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih besar daripada pekerjaan, rutinitas yang dia kerjakan. Dia datang, dia kerjakan, dia pulang. That's it, selesai, done. Tidak bisa melihat sesuatu yang lebih besar. Peter Senge berkata itulah salah satu persoalan kenapa organisasi tidak berkembang. Kenapa company tidak berkembang. Karena orang-orang di dalamnya tidak pernah melihat yang lebih besar. Mereka terjebak untuk melihat apa yang hanya mereka lihat tiap hari.
tidak bisa keluar dari box yang mereka ciptakan sendiri. Tapi Daud adalah seorang yang keluar dari boxnya. Oleh karena Alkitab berkata ketika dia percaya kepada Tuhan, dia tahu dirinya, tapi dia juga tahu siapa Tuhan. Begitu dia menyentuh Tuhan, dia mengerti ada level yang di atas dia. Dalam dia ada kemungkinan Daud, kemungkinan yang kecil. Tapi di dalam Tuhan ada kemungkinan besar, yaitu kemungkinan yang Tuhan bisa lakukan. Ketika dia berpikir rasionalitasnya adalah rasionalitas Daud. Hanya sebatas Daud saja. Tapi ketika dia bersama dengan Tuhan, rasionalitasnya menjadi next level. Di level yang lebih tinggi, yaitu rasionalitas Tuhan. Di sini dia katakan tidak mungkin. Di Tuhan berkata siapa bilang itu mungkin. So kasih Tuhan itu menjadi sesuatu yang berbeda. Itu sebabnya ini saya kagum sekali. Daud mengambil 5 batu licin dari dasar sungai. Dan kemudian dia pegang ketapelnya itu, umbannya itu. So kasih Tuhan, kalau saudara secara manusiawi, so tidak mungkin melawan Goliat dengan alat ini saja. Daud memang disuruh Saul memakai perisai, ketopong semacam. Daud mengatakan ini bukan untuk aku. Ini bukan aku. Biarkan aku sendiri yang tampil sebagaimana aku. Aku hanya punya ambil 5 batu kecil dari dasar sungai dan aku pakai ketapel. Dengan itu Daud percaya bahwa ketapelnya, batu-batu kecil ini bisa berbuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang luar biasa. So kasih Tuhan, Daud mengerti. Disinilah sebenarnya rahasianya. Dia melihat dirinya, tapi dia juga melihat keluar dari box yang dia ciptakan sendiri. Ada Allah yang di luar sana, yang bisa membawa dia dalam pekerjaan, dalam karya, menjadikan dia signifikan lebih daripada yang lain. Di dalam Tuhan, katanya kepada Goliat, hadapi aku. Kasih Tuhan ini bukan perkataan takabur. Bukan seorang yang tidak tahu diri. Bukan seorang yang ngaco-ngaco, ngawur-ngawur. Tapi seorang Daud yang sangat mengerti siapa dirinya, apa yang dia miliki, dan apa yang Tuhan bisa bikin di dalam hidup dia. Dan yang keempat, saudara, kalau kita melihat, bangsa kita butuh pribadi-pribadi yang seperti Daud. Orang beriman yang mau bekerja, berkarya, yang mau berperang bagi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tiap kali kita bersama memperingati kemerdekaan Indonesia, HUT kemerdekaan kita, saya selalu teringat kepada mereka yang berjuang dulu, jauh lebih sulit daripada hidup zaman ini. Mereka berperang untuk bisa memerdekakan negara kita. Saya ingat kepada veteran-veteran yang berjuang dengan setengah mati untuk bisa Indonesia itu merdeka. Kasih Tuhan, mereka tentu mungkin didorong oleh situasi, oleh karena cinta kepada negeri, mereka lakukan sesuatu. Demikian juga dengan Daud. Soalnya kalau kita lihat Daud sudah dipilih oleh Samuel, lewat Samuel, Tuhan sudah pilih dia menjadi penggantinya Saul. Secara logika banyak orang kan berpikir, ya sudah tenang aja. Itu kan Filistin bisa dipakai untuk mengalahkan Saul. Nanti Saul jatuh baru dia bisa jadi raja yang bagus. Raja menggantikan dengan sangat mudahnya. Tapi Daud bukan begitu. Daud bukan menjadi pribadi yang dengan karakter negatif rendah seperti itu. Daud datang ke dalam peperangan sekalipun dia sudah tahu ada pilihan Allah bagi dia. Membuat saudara bisa memahami bahwa Daud bisa saja tidak peduli. Daud bisa saja memilih untuk tidak berjuang. Daud bisa saja berkata bahwa saya ini ya ada urusan yang lain. Betapa gampangnya setiap pribadi untuk mencari excuse, mencari alasan-alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Bahkan untuk orang lain, bagi negeri, bagi bangsa. Tapi Daud tidak demikian. Daud tidak mencari kenyamanan sendiri. Dia mengambil waktu momen itu untuk melakukan sesuatu bagi bangsanya, bagi negerinya, bagi kemajuan negerinya. Terima kasih Tuhan, maka kita melihat bahwa kalau kita mau menjadi seperti Daud, kita harus juga mau lebih dari sekedar biasa. Kita harus keluar daripada sesuatu yang biasa. Kadang-kadang kita mesti keluar untuk berpikir apa sih yang lebih lagi. Apa yang Tuhan inginkan saya lakukan lebih lagi dari sekedar sesuatu yang sudah menjadi sesuatu kerutinan yang seringkali mematikan dan membosankan. Saya percaya saudara juga mau lebih. Kita mau berjuang dan buat Daud sebagai orang beriman. Peperangan ini bukan peperangan pribadi semata-mata. Ini bukan cuma peperangan tentang kehormatan Daud, tentang keluarganya, tentang masa depannya, tentang Saul, raja itu. Bukan. Ini adalah masalah Tuhan.
tentang nama Tuhan. Tentang nama Tuhan yang dipertaruhkan. Dan Daud di sana mengambil inisiatif. Dia maju dengan katapelnya. Dia maju dengan batunya. Dengan seluruh resikonya. Ditertawakan. Mati bahkan berdarah-darah. Tapi dia melakukannya karena dia mau berjuang lebih dari biasanya. Dia mau berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita melihat Daud itu sebenarnya adalah seorang yang dari dulu suka menggali secara natural. Sekali lagi, ikut Tuhan, beriman kepada Tuhan, melayani Tuhan tidak berarti saudara tinggal tunggu sesuatu. Tidak. Saya percaya bahwa latihan iman sudah terjadi di dalam kehidupan sehari-hari Daud. Ketika dia menjadi gembala, mengurusi domba-domba itu, memberi makan mereka, menghadapi ancaman serigala, ancaman beruang, ancaman singa. Semua itu natural. Dan saya percaya hari ini ketika saudara menggali seluruh yang natural, skill, pengetahuan, knowledge, pengenalan tentang AI, kemampuan, kemahiran macam-macam. Semua potensi saudara itu adalah hal natural yang harusnya saudara gali, manage, kelola dengan baik. Oleh karena itu bisa dipakai Tuhan di dalam perjuangan bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam pekerjaan gereja, pekerjaan pelayanan, pekerjaan misi, kita selalu menemukan kata-kata yang selalu muncul. Kebutuhan SDM. Kita membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Tapi bukan cuma banyak. Kita membutuhkan mereka yang berkualitas, yang jago, yang pinter, yang brilian, yang ahli, yang mahir. Kita butuh itu. Dan Tuhan menemukan pada Daud seorang yang seperti itu. Seorang yang sebenarnya nggak cuma beriman, tapi pada dirinya dia sudah melatih diri dalam pengalaman penggembalaannya. Dia memiliki keahlian-keahlian. Paling sedikit tadi kita lihat. Membidik dengan katapel. Membidik ketopongnya daripada Goliat. Bukan sesuatu yang gampang, bukan. Kalau bukan ahli nggak bisa itu. Dengan batu kecil merobohkan sampai masuk ke dalam lubang di dahi itu. Kemudian jatuhlah Goliat itu. Tapi nggak mungkin itu terjadi kalau tidak ada sesuatu yang pernah dilatih sebelumnya. Kasih Tuhan. Dia berjuang bagi Tuhan. Supaya apa? Bukan tentang dia. Bukan tentang kemuliaannya. Tapi dia berkata supaya seluruh bumi tahu. Israel ini punya Allah. Supaya seluruh jemaat itu tahu. Bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan. Perhatikan saudara sekalian. Daud tidak mengklaim. Karena aku melakukan ini. Karena aku berani. Karena aku ahli. Karena aku bisa. Tidak. Dia tidak take credit. Dia tidak mengambil kredit untuk itu. Dia tidak ingin dipuji. Dia tidak ingin menempatkan di situ. Ini loh tentang aku. Tidak. Dia berkata supaya jemaat tahu. Tuhanlah yang menyelamatkan. Ini baru benar. Bahwa Daud itu somebody. Ya. Tapi dia percaya bahwa Tuhanlah yang sudah menggunakan dia. Tanpa Tuhan tidak ada gunanya. Dia berkata di tangan Tuhan pertempuran ini. Ini bukan soal Daud. Ini soal Tuhan. Dan Tuhanlah yang menyerahkan musuh itu ke tangan kami. Saudara sekalian, saya percaya ini luar biasa sekali. Seorang yang dipakai oleh Tuhan. Terakhir, kita melihat bagian baru yaitu kalau begitu. Di HUT RI ke-80 ini. Saudara mestinya berdoa. Supaya kita sekalian anak-anak Tuhan khususnya. Bisa berdoa, bisa berjuang untuk negara dan bangsa kita. Oleh karena bangsa kita, negara kita butuh orang-orang yang seperti Daud. Kita juga perlu bersama, bukan sekedar hidup dan kemudian kemungkinan besar kita mati di negeri kita ini juga. Tapi kita juga membela bangsa kita. Kita mendoakan, kita juga mengisi void. Ada kekosongan-kekosongan yang belum ada, mari kita isi. Mari kita lakukan sesuatu. Mari kita juga membawa prestasi kita. Menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi. Menjadi kita kaum profesional, kaum bisnismen, kaum kebanyakan wanita, anak-anak yang berprestasi. Untuk membawa sesuatu manfaat untuk orang sekitar, untuk negara dan bangsa kita. Kita mesti membawa kemenangan, menunjukkan Tuhan kita hidup. Tuhan yang bisa berbuat banyak, mengubah kita, membuat kesaksian tentang Dia di mana-mana. Kita perlu mengharumkan nama Tuhan. Oleh karena eksistensi keberadaan anak-anak Tuhan, itu seringkali diperhatikan banyak orang. Kita mesti menjadi garam di dunia ini, garam di Indonesia ini. Supaya orang melihat dan merasakan sesuatu yang baik bagi kita. Kita mengatasi segala kebusukan-kebusukan. Kita menganulir kebusukan itu. Oleh karena fungsi garam salah satu adalah menjaga supaya tidak ada kerusakan. Supaya tidak ada
kehancuran itu. Dan juga kita mesti berjuang supaya harum nama Tuhan. Supaya orang bisa mengenal kita adalah terang bagi bangsa-bangsa. Sekali lagi kita bersyukur untuk hari ini HUT RI ke-80. Kiranya kita semua bersuka cita dengan bangsa di negara kita ini. Kiranya Tuhan akan berkati firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan buat kita sekalian. Selamat merayakan HUT kemerdekaan ke-80. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk HUT ke-80 negara dan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan berkati Indonesia. Supaya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia mengenal Tuhan. Indonesia diberkati. Dan khususnya kami berdoa supaya anak-anak Tuhan bisa pulih. Anak-anak Tuhan bisa berdiri tegak. Bisa menjadi terang bagi seluruh bangsa. Anak-anak Tuhan bisa menjadi garam yang bisa memberikan rasa yang baik, bisa memberikan hal yang indah bagi seluruh negeri dan bangsa kami. Kami berdoa, berkatilah setiap anak-anak Tuhan, berkatilah gereja kami dengan seluruh pelayanannya juga untuk memuliakan Engkau. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan doa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita katakan, bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tiba saatnya kita memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan. Rekan-rekan bisa memberikannya lewat scan QR yang ada di depan layar. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda.
Saudara, mari kita berdiri bersama, mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita dan juga kita mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh menikmati segala kebaikan sampai hari ini. Tuhan baik kepada kami, Tuhan menyediakan segala sesuatu, Tuhan memberikan portion, sesuai dengan portion kami masing-masing. Kami bersyukur dan kami tahu kami ada tugas, kami ada panggilan dari Tuhan untuk mengerjakan hal yang lebih baik buat diri kami sendiri, buat keluarga, buat masyarakat, buat negeri dan bangsa kami. Bapa di surga, berkatilah setiap anak-anak-Mu, dan kami juga berdoa Tuhan, tolong berkati kami semua dalam usaha pekerjaan kami, di dalam studi, dalam masa depan kami, baik pribadi dan keluarga kami juga. Berkati juga gereja-Mu, Gereja Kim Tong dengan seluruh pelayanannya, baik di gereja, di para church, di misi, di pelayanan apapun yang demikian banyak pelayanan. Tuhan berkati semua berjalan dengan baik, menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga setiap kami yang mungkin, baik dalam ibadah onsite online ini, kami mengalami pergumulan. Hari ini kami datang, kami mohon Tuhan hadir, kami mohon Tuhan berkati, kami mohon Tuhan bukakan pintu, bukakan jalan keluar dari seluruh persoalan kami. Tuhan topang kami, Tuhan jagai kami. Tuhan berkati kami, pakai kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. So kasih Tuhan, mari kita bersama angkat iman pengharapan hati saudara. Dan kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, kekuatan sukacita Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.